Itu dari umur berapa kalau boleh tahu kamu terjun ke Dari kupu-kupu malam? 15-an sih, aku masih SMP. Udah juga, mending kamu ikut aku. Lebih mahal. Terus dipakai, diliatin nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oh bagus. Kamu katanya pernah main di pantai terbuka ya, itu gimana ceritanya itu? Gimana tuh sama cewek tuh? Sama Buci? Kamu maunya bau? Ya seperti itu, Kak. 60-an. Anjay. Kamu pernah dapetin tamu artis nggak? Artis pernah. Nih, ya, tamu spesial kita malam kali ini, A Night with Nikita. Halo, nah ini dia nih, halo. Banget, masa sih? Aduh, terima kasih. Ngefans banget sama Kak Niki. Masa sih? Rata-rata semua yang di sini ngefans sama aku juga bingung. Karena Wonder Woman banget. Oh iya, berarti kamu ngambil dari sisi positifnya ya, bagus. Berarti ini ada otaknya. Kalau yang nggak ada otaknya tuh yang diambilin negatif terus itu, seolah-olah salah melulu ya. Kamu cantik juga loh, tinggi, Makasih, Kak Niki. kulitnya Punya putih. teman ya, bisa dari Bali. Oh cucu, dapat tamu di Bali. Alhamdulillah dapet. Oh iya. Jadi liburan plus dapat tabungan. Iya dong, harus begitu. Jadi cewek sekarang harus begitu. Harus pinter ya, Kak Niki. Iya, jangan mau cuma diajak-ajak aja, dipakai-pakai aja nggak dibayar. Emangnya milik negara ini, gituin. Oke lah, kalau gitu aku mau tanya langsung nih ya. Kamu pakai ini aja. Kenapa mau pakai Iya, topeng? karena takut dibully. Kenapa takut dibully? Kalau saya tahu gitu kan. Oh, emang belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu sih, masih sembunyi-sembunyi aja. Sembunyi-sembunyi. Oke. Nah, alasan kamu tadi namanya siapa? Sofi. Sofi nama sesungguhnya atau nama palsu? Nama palsu. Nama palsu, oke. Alasan kamu terjun ke dunia malam ini karena kamu broken home, kan katanya, ya Betul. menurut tim dari Oprah. Kenapa ceritain broken home-nya? Broken home-nya ya gitu kan, karena ayah sama mama kan udah cerai gitu kan. Jadi aku juga butuh untuk nafkah, misalnya kayak buat sekolah gitu kan. Terus buat kayak cewek-cewek kan pasti buat makeup lah, buat beli baju atau gimana. Akhirnya aku tergiur lah, tahu ada teman aku mau aku kenalin ke Gadun nggak gitu. Itu dari umur berapa kalau boleh tahu kamu terjun ke Dari kupu-kupu malam? umur 15-an sih, aku masih SMP. Di bawah umur ya. Berarti perawannya hilang sama Gadun? Enggak sih, awalnya dia pacar. Awalnya apa? Iya. Lu 15 tahun, apa 14 tahun hilangnya? 14 tahunan. 14 tahun, apa 13? Coba inget-inget dulu. Kayak lama banget. Lama ya? Saking lamanya nggak inget gitu. Oke. Nah, masalah keluarga apa ya kalau boleh tahu sampai kamu memutuskan untuk menjual diri kamu di umur yang masih muda? Permasalahannya ya mungkin itu ya apa? Kayak sulit ini ya, apa namanya, uang. Emang orang tua nggak kasih sampai akhirnya kamu harus jual diri? Enggak, Kak. Soalnya mama kan dia orangnya kayak udah masa bodoh gitu kan ya. Jadi mau aku kayak gimana ya terserah gitu. Karena kan dia udah pisah dari aku. Jadi aku dari dulu tuh tinggal sama nenek. Bokap nggak ngasih juga? Enggak, dia kan di penjara, Kak. Oh, di penjara? Kenapa? Tapi udah keluar sekarang? Udah keluar. Pokoknya kalau boleh tahu jenis apa? Oh, berapa tahun dihukum? 3 tahunan. 3 tahun. Oke. Masih ingat, masih suka kontak-kontakan nggak sama orang tua, nyokap atau bokap? Masih, dia kan di Bali kan tinggalnya. Nyokap? Dia tinggal di Bali, masih sering kontak-kontakan sih. Udah punya suami lagi atau belum? Udah, dia sama bule. Sama bule. Nyarinya oke juga mama kamu? Iya, kan lagi banyak duit, dia kan bule sekarang. Oh, mamanya lagi banyak duit? Enggak juga sih. Tapi? Cuman ya kalau bule kan katanya royal gitu ya, tapi kan nggak tahu juga kan royal atau enggak gitu ya. Cuma mama aku sih dia sukanya bule gitu. Sukanya bule, oke. Pekerjaan apa mama kamu? Dia salon, Kak. Oh, salon. Iya. Biasanya kalau misalkan kontak-kontakan, padahal kan dia udah nggak peduli sama kamu, apa yang kalian obrolin? Kayak cuma minta uang aja, Kak. Mama kamu minta uang? Cuman kayak ya tolong transferin dong buat bayar motor atau buat bayar kosan gitu doang sih. Makanya aku jarang banget kontak-kontakan sama dia, karena pasti yang Diminta duit? yang dia minta tuh pasti uang dan uang. Tapi kamu kasih nggak? Aku kasih, karena kan sebagai anak ya, Kak. Tuh. Oke.
Berapa bayaran kamu pada saat kamu masih SMP umur 14 tahun? Dijual pertama kali? 300, 500. Dia sampai ditidurin? Iya Kak. Itu gimana rasanya? Itu tamu pertama tua, muda, atau sedang? Tua. Gimana rasanya? Rasanya sih kayak ya gitulah, kayak malu aja sih sebenarnya. Tapi ya gimana lagi ya, kita kan butuh uang gitu kan. Akhirnya ya udahlah gitu kan. Lagian juga lawannya udah nggak ada kan. 300 tuh bersih ke kamu? Murah juga, mending kamu ikut aku. Lebih mahal. Iya. Iya mendingan gitu Kak. Bisa jutaan. Berani nggak tapi kamu? Berani. Kalau uangnya gede pasti berani ya. Bener nih. Oke, ntar gue minta kontaknya ya. Boleh. Bukan diajarin suruh berhenti, malah mau dimasukin agensi baru. Oke. Nah, kalau sekarang kamu katanya cuma minum-minum cantik aja ya sama klien. Itu sistemnya gimana? Iya, Michan. Dia ada di grup, sel grup gitu. Kayak aku kan ada grup aser ya. Kalau aser itu kan kayak SPG ya. Jadi kalau misalnya dia yang butuh kayak Michan atau es teh gitu kan, di situ kumpulnya. Oh, oke. Berarti tapi kamu masih melayani kalau ada yang mau begituan kan? Masih. Oh, masih. Masih. Jadi Michannya ini nih hanya pekerjaan sambilan aja? Kalau misalnya Michannya ya lanjut gitu ya, bisa langsung BO juga gitu kan. Oh, jadi habis Michan mau lanjut boleh? Boleh. Harganya sama atau beda? Beda, pasti dilebihin. Ditambahin lagi? Ditambahin lagi. Jadi double gitu ya? Oh, oke. Seberani apa kamu selama kamu menjual diri kamu nih ya, mohon maaf, kamu tipikal yang seberani apa gitu? Aku berani buka-bukaan sih Kak. Di depan, misalkan kayak di ruangan karaoke, misalnya kamu dipanggil ke ruangan karaoke, terus ada beberapa teman-teman yang lain, terus kamu disuruh naked gitu, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting dibayar. Bayarannya mahal. Abis di naked, terus dipakai, diliatin, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oh, bagus. Perjuangan hidup. Iya, bagus. Oke juga sih. Waduh. Oke, jadi pokoknya kamu yang penting dibayar, kamu all out aja gitu ya? Betul. Ya, kan mau apa lagi kan, memang itu pekerjaan kamu kan? Iya. Oke, nah kamu kan katanya opennya nggak pakai aplikasi nih. Terus bagaimanakah cara untuk mendapatkan kamu, Sofia? Karena aku kan di SPG kan. Oh, basicnya kamu SPG. Jadi kan ketemu klien, ketemu yang beli produk aku, misalnya belum terang handphonenya nggak boleh, nanti pasti dia minta lanjut dong gitu kan, mau ke hotel nggak gitu kan bareng aku. Tapi pasti aku nego-nego dulu sama dia gitu kan, harganya berapa, kalau misalnya oke, aku mau gitu. Biasanya harganya berapa kalau sampai ke hotel? 4 juta, 3 juta sih Kak, sampai 5 juta tergantung orangnya. Kayak orangnya kalau yang tajir ya pasti nawarnya lebih gede. Kalau misalnya yang kayak kuli bangun Kenapa kuli? enggak juga sih, paling cuman 3 juta, 2 juta sih Kak. Itu long time atau short time? Dia long time bisa, short time bisa sih aku. Harganya sama? Harganya Segitu? beda sih. Kalau Michan doang berapa? Kadang ada yang 2 juta, 1,5 kalau cuma Michan. Oh, oke. Iya, masuk. Oke. Namanya di hotel ya, pasti ada yang ngebel kan. Mungkin ini open BO juga. Open BO. Oke, kalau lagi Michan bener nggak pacar kamu suruh nunggu di bawah? Kamu punya pacar ini? Lagi enggak Kari. Sekarang lagi Putus. jomblo. Tapi pacar kamu tahu kalau pekerjaan kamu adalah kupu-kupu malam begini atau hanya tahu Michan aja? Tahu dia sampai ditidurin? Kalau tidurin enggak, cuman kalau kayak Michan, kayak ketemu orang, kayak ke klub bareng gitu dia tahu sih. Cuman aku cuma bilang enggak sampai gimana kok gitu kan. Tapi aku paling kalau misalnya Michan itu sengaja di hotel gitu kan, biar misalnya dia nunggu di bawah, jadi dia nggak tahu kalau aku sebenarnya di atas itu lanjut lanjut BO juga gitu. Terus duitnya ke kamu semua atau kamu kasih ke pacar juga? Kadang aku suka ngasih dia hadiah sih Kak, nggak uang gitu kan, seperti itu. Sistemnya kayak tante kamu ya. Kamu lebih suka tamu yang kayak gimana sih? Yang bisa bikin kamu
ini bergetar? Aku suka yang kayak masih seger-seger gitu, kayak 50 sih oke sih Kak. 45 gitu kan, masih seger-seger gitu. Seger-seger gitu ya. Pernah dapetin 70 gitu nggak? Sering nggak? Sering ya? Kayak gimana tuh kalau kayak gitu ngadepinnya? Lebih enak sih Kak. Kenapa? Jadi kalau misalnya langsung dipegang tangannya juga udah keluar duluan Kak. Oh. Gitu. Oh, I see. Lebih enakan yang 70, yang 60 gitu. Kamu tinggi berapa sih? 168. 68. Bayaran paling mahal kamu berapa? Seumur-umur kamu jadi pekerjaan kayak gini pernah megang uang berapa? 50. Paling mahal? Pernah. Siapa yang bayar? Gadun pribadi sih. Oh, orang mana? Dia Kebayoran. Oh, kerja di apa? Kementerian kah? Dia Anggota kah? punya perkebunan. Pengusaha berarti? Iya, karet. Oke. Kamu katanya pernah main di pantai terbuka ya, itu gimana ceritanya itu? Iya, pernah itu pas aku liburan sama pokoknya gadun lah gitu ya. Terus dibayar per hari itu dia bilang 2 juta dibayar. Itu sampai 4 hari ya gitu ya. Cuman asalkan mau terbuka di pantai, begitu aja di pantai. Berdua aja tapi atau diliatin rame-rame? Berdua aja gitu. Cuman sisi kiri sama sisi kanan sih itu pila juga, pasti ada yang lihat sih. Cuma untung aja nggak di videoin gitu. I see. Kamu pernah dapat tamu yang request aneh-aneh gitu nggak? Kayak harus cukur bulu dulu atau maunya yang ada bulunya atau harus pakai baju apa dulu gitu? Iya pernah Kak, cukur. Pasti kalau saya ada sih, dia kayak buci gitu Kak. Buci itu cewek? Cewek, iya. Berarti kamu lesbi dong? Enggak juga sih, aku juga baru tahu kalau dia tuh buci. Soalnya penampilan dia kan kayak cowok banget ya. Terus pas buka ada memeunya. Dan dia tuh ribet banget. Kamu cukur ini dulu ya, cukur bulu ini dulu jambi. ya, bulu jambi dulu ya. Terus kamu cukur ini dulu ya, bulu pokoknya saya nggak mau ada bulu-bulu gitu kan ya. Oh ya udah gitu kan. Pas sudah di hotel ternyata dia cewek gitu kan. Terus tapi lanjut dong. Ya mau nggak mau Kak, namanya dibayar kan, dia profesional aja gitu kan. Gimana tuh sama cewek tuh? Sama buci? Aduh nggak ada rasanya. Masa? Nggak ada rasanya, kan nggak bisa ini Emang kamu nggak dimasukin tangannya ke situ bolongan kamu? masukin cuma tangan bukannya. Maunya apa? Maunya sih. Tenti? Iya itu sih. Masa nggak bukannya buci malah harusnya lebih tahu di mana klimaks perempuan itu berada? Ini sih kayaknya dia baru buci deh Kak. Oh baru. Kamu yang dijadiin ininya kelinci percobaan Iya, gitu. makanya Ada acara gesek-gesekan nggak? Ya ada Kak. Dia nempelin gitu. Terus gimana? Rasanya kayak B aja sih, mendingan sama cowok, lebih enakan sama cowok. Oh berarti kamu emang basicnya nggak? Kamu emang nggak ada ketertarikan sama perempuan ya? Enggak. Oh, Cuma oke. kalau dibayar sih oke aja sih Kak. Oh oke. Tapi kamu berarti disuruh jilatin bawahnya juga nggak atau? Seru. Iya betul. Terus gimana? Ya aku sambil begini kan. Emang memaunya bau? Ya seperti itu Kak. Namanya udah tua kan. Oh umur berapa? 60-an. Anjay. 60-an. Gimana itu kok bisa nggak ketahuan dia bucoy? Karena dia tuh benar-benar potongannya kayak potongan cowok gitu kan. Kakek-kakek gitu. Terus ini udah beruban gitu. Kisut-kisut dong Pokoknya bawahnya. ganteng sih, namanya dia kokoh kan, namanya kan Chinese kan. Jadinya kayak gantengnya tuh, kan aku cowok. Terus ya udah akhirnya kan mau aja kan, karena dia bilangnya nanti saya bayar 6 juta dia bilang gitu kan. Ternyata cewek, pas udah di hotel akhirnya ya udahlah mau nggak mau ya bos mau gitu kan, karena kan aku butuh uang juga. Yes, itu cuma sekali doang itu sama cewek atau sering? Sekali itu aja. Sekali itu. Oke, katanya kamu juga jualin teman kamu juga ya? Itu Iya, maksudnya betul. gimana? Kamu kayak germok gitu atau? Enggak juga sih, paling kalau teman aku misalnya tolong nih gitu kan, tolongin gue dong cariin klien gitu kan, budgetnya segini gitu kan, terus selalu jual gue berapa dia bilang gitu kan. Terus oh ya udah gitu kan, kalau misalnya ada klien yang gue kenal
kalau saya dia mau, yaudah aku langsung nyuruh dia datang ke hotel itu langsung gitu. Tuh kalau saya yang butuh ke aku pun juga aku suka langsung nyariin gitu buat si klien itu. Kamu pernah dapetin tamu artis nggak? Artis pernah. Artis pernah. Siapa? Aku nggak bisa sebutin. Nggak apa ntar ditit. Siapa? Pas di Karawang. Aduh beneran nih, beneran nih ini kan. Nih gua, lu kenal dia enggak? Atau kok gitu? Please. Itu Itu kapan? Udah lama atau masih baru? Itu nanti ditit ya? sebulan yang lalu kan itu ada Ibnu Harli, dia kan anak Harli kan. Si nih. Oke, sebulan ya. Berapa nih bayarannya? Lumayan sih kak, Berapa? 5-an lah. Endul nggak Desa? Enggak sih dia. Kalau Kayaknya sama yang mungkin, ini sama yang ini kapan? Udah lama? baru juga, baru 2 bulanan lah. Padahal baru kelar sakit loh Desa loh. Udah hampir metiau. Bisa-bisanya. Terus ngerti juga tentang lagi hijrah-hijrahnya. Kok bisa? Enggak kok pas kalau pas dia, misalnya aku lewat situ kan, aku tuh kan Ibnu Harli ya. Aku kan pakai rok segini nih, dia ngeliatin segini. Ngeliatin gitu, terus ngeliatin gini. Ya. Berarti tetap hijrah akan tetap kalah dengan perempuan. Dah. Terus apa lagi? Baru itu aja sih kak, soalnya kan aku emang biasanya kan di event, kayak di event Harley, event mobil gitu kan, jadi pasti ketemu-temu sama. Gimana cara dia ngedeketinnya nih? Yang coba Eki mau tahu. Minum bareng, kayak minum whisky gitu kan. Itu kan ceweknya bukan aku aja kebanyakan, cuman pasti milih mau sama siapa gitu kan. Dan dia kan sama manajernya kan. Ya gitu, nah yang ini bisa dipakai enggak gitu. Jadi kamu kalau kayak gitu kamu pakai pengaman kan? Enggak. Ada yang pakai pengaman ya enggak sih? Requestnya boleh nggak pakai pengaman? Enak banget. Boleh, karena emang aku nggak terlalu ini juga kan kak, gampang hamil juga sih enggak. Oh kamu pakai obat? Pakai obat. Tapi kan kamu nggak tahu itu jorok atau enggak. Kalau yang sama si pakai pengaman nggak? Pakai dia. Yang satu lagi yang pakai pengaman nggak? Pakai juga. Oh pakai, oke aman. Tapi suka repeat order nggak, masih whatsappan gitu nggak? Enggak, kan itu kan cuman putus di situ aja kan. Misalnya kalau ada event. Oh kalian nggak tuker-tukeran sama telepon? Oh oke. Soalnya kan tuh dijagain banget sama manajernya. Oke. Dan nggak boleh rekam juga kan. Nah Sofi, katanya kamu masuk grup cewek-cewek BO juga ya? Nah itu gimana ceritanya kamu bisa bergabung di grup itu? Itu grupnya ada berapa member? Ada 300-an Wah, member itu, tapi aku nggak kenal sama sekali. itu cewek open BO semua? Iya, tapi dia nge-share job-job BO, terus job-job kayak micam, terus kayak job-job kerjaan juga ada sih kak. Tapi kerjanya mingle gitu. Kalau mingle tuh kayak minum-minum, nemenin minum gitu, terus nemenin makan, itu namanya mingle gitu kak. I see. Itu bisa terbuatnya grup itu gimana ceritanya? Kamu langsung di-invite gitu aja? Udah banyak isinya? Dari teman aku. Sekarang aku lagi event nih, misalnya lo mau nggak dimasukin grup buat kayak BO, terus kayak Michan, sama ada kalau ada event gitu, boleh gitu. Akhirnya dia kasih linknya, aku gabung gitu. Berarti udah ketahuan dong kalau kamu di situ bisa digituin di grup itu. Kalau ada yang jahat sama kamu, bisa disebar dong? Enggak juga, misalnya kalau dia nge-set nih butuh Michan today gitu kan, malam ini 1,5 juta gitu kan, minat chat ya, aku langsung chat pribadi gitu kan, jadi aku nggak bales di chat di grup. enggak, Oh I gitu. see. Oke, katanya teman kamu pernah ada yang kebobolan gara-gara kamu jual itu. Kebobolan maksudnya bunting. Iya, bunting pernah. Terus Ya udah aku tolongin gitu, akhirnya aku kasih dia obat, akhirnya dia keluar gitu. Itu udah apa sih obatnya? 2 bulanan. Kamu tahu ya itu ya? Tahu dia. Bunting lagi. Aku ada channel di gitu, tapi itu khusus dia yang Itu di ya nanti kasihan rumah sakitnya. tapi itu aku kenalnya sama ininya susternya.
Jadi nanti dia yang bikin resep sendiri, nanti aku beli sendiri gitu. Oh, I see. Aku ngambil sendiri ke rumah sakit itu. Kalau boleh tahu, kamu dapat untung berapa dari hasil jual temen? 1.500.000, kadang-kadang tergantung si klien itu nawar gitu ya. Kadang-kadang ya cuma 300, tapi nggak apa-apa kan, itu kan aku nggak boleh ngambil banyak-banyak juga kan, itu kan. Karena dia yang kerja. Iya, dia yang kerja gitu. Cuma kalau germo-germo yang lain tuh kayak bencong tuh lebih gedean potongannya dia dibanding anak ayamnya. Iya, aku sih nggak tega gitu, karena aku pernah ngerasain sendiri kan gimana capek digituin gitu kan akhirnya. Tapi uangnya tuh malah diambil gitu. Jadi kalau boleh tanya Neng ya, kamu kira-kira pernah lewat belakang nggak? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali? Karena sakit pasti. Udah pernah ngerasain belum? Pernah sih, tapi cuma di Ujungnya aja. Kalau misalnya mau tarik didorong lagi aku udah nggak sanggup deh. Berarti nyanyi dong. Ku tak sanggup bila harus masuk. Katanya lagi nih ya, kamu juga sering nipu klien kamu juga. Maksudnya nipu gimana? Misalnya aku minta DP dulu nih ke dia buat kayak ongkos makan di jalan gitu kan, misalnya dikasih 2 juta, 3 juta, 1 juta, tiba-tiba aku bilang maaf ya aku nggak bisa malam ini gitu kan, karena lagi ada di rumah lagi ada musibah atau gimana gitu kan, nanti kita cancel aja, hari ini cancel, terus nanti diubah lagi di minggu depan, Di schedule. Iya, schedule gitu. Loh, kalau kayak gitu bukan berarti kamu nanti jadinya nggak punya tamu? Karena pas tamu kan banyak nih Kak, jadi pasti bukan dia aja gitu kan. Kalau emang dia bener-bener butuh sama aku, dia pasti ngeiyahin gitu, oh ya udah. Tapi nanti misalnya alasan lagi gitu kan, sampai nggak jadi, akhirnya dia malas sendiri gitu. Malas gitu buat. Ya kenapa? Kok malah ditolak? Karena aku sebenarnya nggak mau gitu sama dia, harap pasti mainnya sampai 2 kali 3 kali kan. Oh, emang kalau 2 kali 3 kali kamu nggak bisa charge lebih gitu? Iya, harganya tetap sama gitu kan. Jadi mendingan nggak usah, jadi mendingan kayak cuman ambil sedikit, cuman ya udah aku di rumah gitu. I see. Nah, mereka ada yang minat dibalikin uangnya nggak? Atau ada pengancaman gitu? Kalau lu nggak balikin nanti gua apain gitu? Pernah ada sih Kak, dia minta uangnya balik. Kalau enggak, ya itu dicariin gitu ke tempat kerja aku. Terus akhirnya? Aku balikin gitu, karena kan emang ya udahlah gitu kan, dibandingkan ribut dan malah jadi apa ya, aku di cut gitu dari kerjaan, yang aku balikin Pak. Karena kan mau segitu doang. Iya. Kamu pernah, berarti kan kamu spesialis sama laki orang kan? Pernah dilabrak nggak sama bininya? Pernah. Pas aku kerja itu di salah satu bar, pernah Diapain? Digaplok, ditampar, dijambak? dijambak, digaplok, terus diseret-seret gitu Pernah? Terus kamu ada perlawanan nggak atau? Iya, adalah perlawanan, karena kan bukan aku aja yang salah kan, pas lakinya juga kan salah gitu kan, karena dia bilangnya nggak punya bini gitu, nggak punya istri gitu kan, dia single, ternyata dia punya pasangan gitu kan. Oke, sudah dapat apa aja selama kamu bekerja seperti sekarang? Kan kamu mulai startnya dari SMP kan, umur 15 tahun. Sampai sekarang umur berapa? 26. Oh, coba curah kamu agak besar. Iya, 26 Kak. 26, berarti udah berapa tuh? Udah banyak lah ya. Berarti kamu udah ngasilin apa aja tuh? Aku alhamdulillah rumah sama mobil sih, udah itu aja. Rumah sendiri? Rumah sendiri. Di daerah? Cisauk di Tangerang. Oh, lumayan lah ya. Lumayan. Oke. Kamu ada kepikiran nggak untuk berhenti dari profesi sekarang? Belum Kak. Atau nyaman udah? Karena kan emang apalagi pandemi gini kan. Udah nggak pandemi, ini udah nggak pandemi, udah Iya normal. sih, cuman masih kantongnya masih itulah, masih tipis lah gitu. Jadi masih butuh uang juga, butuh penghasilan yang lebih. Oke. Nah, selama kamu bekerja menjadi kupu-kupu malam, apakah orang tua kamu tahu? Tetangga tahu? Adik tahu? Kakak tahu? Keluarga tahu? Mama sih yang tahu. Mama tahu? Mama tahu, cuma mama pura-pura nggak tahu. Pernah sempat aku kenalin ke mama juga, apa sih, keadaan aku gitu kan, kata mama, oh ya udah gitu kan, nggak apa-apa. Jangan-jangan dipakai juga sama mamahnya lagi. Hah? Nggak apa-apa tuh, nggak suka yang tua-tua, dia sukanya yang umur-umuran
32. Oh berondong, dia suka yang berondong. I see. Oke, Sofi, kira-kira apa yang mau kamu sampaikan untuk orang tua kamu? Mungkin siapa tahu nonton? Iya, buat mama ya, maafin selama ini belum bisa bahagiain mama gitu kan. Meskipun aku udah kerja banting tulang, cuman belum bisa bahagiain juga. Tapi kan mama kamu juga nggak peduli. Iya sih, cuman kan kadang-kadang dia suka curhatnya gara-gara kehidupan kayak gini gitu kan. Jadinya dia kayak mengharuskan dia juga kerja juga banting tulang gitu kan. Terus sampai nggak inget sama aku, sampai nggak acuhin aku gitu kan. Nggak ada ibu kayak gitu, banting tulang ngelupain anak. Ya gitulah, kadang-kadang kan orang beda-beda Kak gitu kan. Ada yang sayang banget sama anak. Kalau aku sih jujur aja udah kehilangan sosok seorang ibu sih. Kebanyakan kalau saya ketemu sama mama pun, dia lebih cuman kayak storyin aku aja, anak aku pulang gitu kan. Tapi sebenarnya setelah itu ya udah gitu kan, kita cuek-cuekan gitu. Oke, itu aja yang mau disampaikan, apalagi? Kalau misalnya buat ayah, makasih banget ya selama ini udah bikin hidup aku tuh nyaman gitu, meskipun kayak begini gitu kan keadaannya, sering pulang malam, terus sering aku pengen nangis. Ya nggak apa-apa, nangis aja. Sering nggak pernah pulang gitu, cuman ini semua buat ayah kok. Aku misalnya pengen punya rumah pun, pengen punya mobil pun, itu biar kita tuh bisa hidup sama-sama di rumah itu, dan kita tuh nggak perlu yang namanya ngontrak rumah lagi gitu. Kalau buat nenek kamu yang sudah merawat kamu sampai besar, juga makasih juga gitu. Meskipun kadang-kadang kalau misalnya aku ada kesalahan kayak sering pulang malam, suka sama nenek aku suka suruh keluar rumah gitu kan, jangan di sini lagi, malu gitu kan, karena kamu sering pulang malam gitu, diomong-omongin sama orang kampung gitu kan. Cuman ya aku ngerti lah, mungkin emang akunya juga yang nakal sih. Oke lah kalau begitu, mudah-mudahan Sofi bisa menemukan tambatan hatinya. Mau menikah nggak? Belum sih Kak. Belum. Ya udah kalau gitu, enjoy aja with your life. Oke, tabung gasak duit gadun sebanyak-banyaknya. Kalau bisa beli rumah jangan di Cisauk karena jauh, makanya pulangnya malam. Jauh. Cari-cari daerah-daerah Jakarta Selatan. Iya, nanti Ya, semoga jadi ketemu yang ini deh gitu ya, yang tajir iya, mungkin. atau kalau nggak mau nikah jadi simpenan deh. Ya. Bener nggak? Kan nggak mau nikah nih. Ya udah jadi simpenan aja, semoga gadunnya kaya raya. Biar bisa bikin hidup kamu bahagia. Oke, terima kasih Sofi sudah mau hadir di A Night with Nikita. Ya, sampai ketemu lagi Sofi. Semoga Sofi nanti ketemu udah bukan jadi Sofi si penjual badan lagi, tapi udah punya usaha yang bagus. Amin. Ya kan? Setelah sebelum kita tutup A Night with Nikita malam hari ini ada 1, 2, 3 kata, patah kata dari aku Nikita Mirzani. Takdir dan garis hidup mungkin memang sudah ditulis, tapi akhir cerita yang indah memang harus kita lukis. Oke lah kalau begitu, Nikita Mirzani pamit, Sofi pamit, dan semua kru di A Night with Nikita Opera Entertainment pamit. Sampai ketemu lagi dengan narasumber yang lebih keras lagi suaranya, yang mudah-mudahan banyak lagi artis-artis yang ditiduri sama dia karena aku banyak menyimpan rahasia. Macam-macam yang nggak bercanda. Oke lah kalau gitu Nikita pamit, bye-bye.